Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pejuang CPNS dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan belajar mengenai penalaran analisis urutan kualitas. Ini merupakan materi ataupun soal yang sering muncul pada tes intelijensia umum SKD CPNS. Baik, sebelum mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Bagi teman-teman yang kebetulan non-muslim, silahkan untuk menyesuaikan doanya. Baik, kita akan mulai ke latihan soal yang pertama. Nah, untuk soal penalaran analitis ini, tipe-tipe soalnya seperti teman-teman lihat di layar ya. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Madi lebih cermat daripada Denny. Urutan yang paling cermat adalah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman perlu terbiasa menggunakan simbol seperti, saya ganti dulu ininya. Seperti ini teman-teman ya. Ini tanda ini dan juga tanda ini. Untuk tanda yang ini sendiri, ini artinya adalah tanda atau simbol kurang dari. Nah, untuk yang ini berarti kebalikannya adalah lebih dari. Nah, seperti itu. Nah, jika teman-teman kesulitan untuk mengingatnya, silahkan caranya adalah tinggal teman-teman berikan garis di sini. Nah, maka dia akan membentuk huruf K, berarti ini adalah simbol kurang dari. Untuk yang ini, jika kita berikan garis lurus, dia akan membentuk seperti huruf B, maka ini adalah lebih dari. Itu adalah tips untuk mudah mengingat simbol seperti ini ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, usahakan tips dari saya agar teman-teman menggunakan hanya salah satu simbol saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk mengerjakan soal ini ya. Ali lebih cermat daripada Budi, maka kita tuliskan langsung di sini Ali lebih cermat, maka lebih cermat itu adalah seperti ini tandanya, daripada Budi. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Nah, jika teman-teman mengikuti seperti di soal, teman-teman tulis lagi di sini Ali lebih ceroboh daripada Budi, berarti di sini ya lebih ceroboh daripada Denny maksudnya. Seperti ini. Maka di sini ada dua simbol, nanti teman-teman akan agak kesulitan untuk mengurutkannya. Maka kita buat ini menjadi hanya satu simbol saja. Kita gunakan simbol yang lebih dari. Maka kita tulis di sini Ali lebih cermat daripada Budi, tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Kalau kita balikan, tuh ya, Ali lebih ceroboh daripada Denny, berarti Denny lebih cermat daripada Budi. Maka di sini Denny-nya posisinya ada di sini karena Denny lebih cermat daripada Ali gitu ya maksudnya ya. Jadi karena Ali lebih ceroboh daripada Denny, maka Denny lebih cermat daripada Ali, maka posisinya Denny ada di depan Ali. Kemudian kita ke soal berikutnya. Madi lebih cermat daripada Denny, maka Madi posisinya di depan Denny di sini nih. Madi lebih cermat daripada Denny. Maka kalau kita tuliskan lagi nih, Madi, Denny, Ali, dan Budi. Maka urutan dari yang paling cermat adalah Madi atau Mardi, maaf saya salah ketik sebenarnya ya. Mardi, Denny, Ali, dan Budi. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, seperti itu teman-teman ya, cukup mudah. Mari kita berikutnya ke soal yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim, lulus CPNS formasi tahun 2019. Seleksi CPNS formasi tahun 2021 sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri semaksimal mungkin dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar secara konsisten. Saya ingin memberikan rekomendasi agar dapat belajar secara efektif dan efisien melalui website Ayo CPNS. Ayo CPNS adalah situs yang memberikan layanan untuk segala kebutuhan persiapan tes CPNS. Ayo CPNS hadir dengan fitur aplikasi yang lengkap, mulai dari materi, tips dan trik, kisi-kisi soal dan pembahasan,
tryout, dan statistik tryout. Tersedia berbagai pilihan dari mulai yang gratis, premium, dan platinum. Dapatkan ekstra potongan sebesar Rp25.000 dengan memasukkan kode promo atau referral yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan daftar gratis melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Raihlah skor tertinggi dan lulus CPNS di tahun ini. RSTUV adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil ujian kelima siswa. Langsung saja kita buat di sini sesuai dengan perintah di soalnya ya teman-teman ya. Kita ganti dulu ini hurufnya. Nilai R lebih tinggi daripada S, maka kita tulis di sini R lebih tinggi daripada S. Kemudian nilai T tertinggi, maka otomatis ini ada nanti di paling depan ya, maka kita lewat dulu ini. Nilai U lebih tinggi daripada R, maka U ada di sini posisinya ya. U lebih tinggi daripada R. Nilai V lebih rendah daripada R, tetapi lebih tinggi daripada S, maka dia ada di sini ya. Dia kan lebih rendah dari R. Ya. Tapi lebih tinggi dari S, berarti dia ada di sini nih, di antara R dan S. Maka di sini adalah nilai V ya. Kita tulis lagi saja di sini U R V S. Nah, ini sudah hampir semuanya kita dapatkan. Tinggal kita yang tadi kita lewat adalah nomor 2, yaitu nilai T lebih tertinggi, maka dia akan berada di posisi paling depan. Seperti ini urutannya ya. T lebih tinggi dari U, lebih tinggi dari R, R lebih tinggi dari V, dan V lebih tinggi dari S. Urutan nilai yang terendah, karena ini yang dipinta adalah terendah, teman-teman yang sampai terkecoh, maka kita balikan ya, posisinya dari belakang berarti ya, dari S, V, R, U, dan T. Maka jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Itu ya, cukup mudah teman-teman. Kita ke soal berikutnya, nomor 3. Pada saat ujian, ibu guru menentukan deretan tempat duduk. Anto, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi. Ini sudah inisialnya berurutan ya, abjad ya, A, B, C, D, E, F. Ini memudahkan kita nanti dalam mengerjakan, jadi bisa kita singkat dengan inisialnya saja, lebih cepat. Nah, kemudian ketentuannya sebagai berikut. 1. Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Jadi teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita tuliskan dulu di sini untuk posisi tempat duduknya yang nanti akan diisi sejumlah anaknya ya. Ada 6 di sini, maka kita tulis di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketentuannya yang pertama, Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Nah, untuk yang ke satu ini kita lewat dulu karena ini kita tidak tahu Anto ada di mana posisinya ya. Budi dan Cici juga kita belum tahu ada di mana. Jadi kita harus cari dulu kalimat kunci dari soal ini yang artinya tidak mungkin ada dua kemungkinan seperti itu ya. Jadi artinya sudah pasti. Yang kedua, Didi bersebelahan dengan Cici. Ini juga kita lewat dulu karena kita tidak tahu Cici ada di mana, belum tahu. Yang ketiga, Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Ini juga kita lewat. Yang keempat, Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Ini juga kita lewat teman-teman. Yang kelima, Cici berada pada urutan terakhir. Nah, untuk yang kelima ini adalah kalimat kunci dari soal ini karena ini sudah pasti tidak ada dua kemungkinan ya. Cici berada pada urutan terakhir berarti sudah pasti Cici posisinya ada di sini. Teman-teman bisa langsung tuliskan di sini ya. Cici berada pada urutan yang terakhir. Maka berikutnya kita cari yang berkaitan dengan Cici ya. Kita cari di sini. Kita cari di sini ada nomor 2 nih. Didi bersebelahan dengan Cici. Ini sudah pasti juga ya. Bersebelahan berarti dia pasti ada posisinya ada di sini ya, Didi. Tidak mungkin di sebelah sini karena di sini sudah tidak ada lagi tempat duduk. Nah, berikutnya kita cari lagi yang berkaitan dengan Didi ya. Kita cari di sini. Coba kita lihat yang ketiga. Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Nah, ini sudah sekaligus 2 bisa kita tuliskan di sini ya. Edi ya dekat dengan Didi. Nah, maka Edi sudah pasti di sini.
ya. Dan Anto dekat dengan Edi, maka Anto juga pasti di sini. Anto dekat dengan Edi. Maka berikutnya kita cari yang berkaitan dengan Anto. Di sini ada coba nomor 4 ya. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Nah, ini juga sudah kita temukan, sudah pasti Fandi bersebelahan dengan Anto, maka sudah pasti Fandi ada di sini. Dan tinggal kita tuliskan sisanya. Yang belum ditulis adalah yang Budi, pasti Budi ada di sini ya. Budi di dekat Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Maka urutan tempat duduk ke-6 anak adalah sudah pasti di sini Budi, kemudian Fandi, Anto, Edi, Didi dan Cici. Maka jawabannya adalah Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi dan Cici. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Kita tulis B di sini. Ya, cukup mudah teman-teman soal seperti ini. Intinya teman-teman butuh ketelitian dalam memahami soal seperti ini. Karena tentunya dalam mengerjakan soal TIU ini kita selain dituntut tepat juga kita harus cepat ya teman-teman, karena kita berpacu dengan waktu. Intinya teman-teman harus terus-menerus berlatih sampai satu materi itu betul-betul dipahami sebelum teman-teman lanjut ke materi selanjutnya atau materi berikutnya, agar teman-teman nanti semakin terbiasa, maka teman-teman akan lebih cepat dalam mengerjakan sebuah soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, hasil survei di Surabaya menunjukkan bahwa makanan Prancis lebih disukai daripada makanan Thailand. Nah, di sini mengenai makanan teman-teman ya. Kita rubah dulu ininya ke pen. Makanan Prancis lebih disukai daripada makanan Thailand. Kita tulis aja langsung di sini ya, teman-teman. Prancis lebih disukai, maka di sini lebih disukai seperti ini ya, lebih disukai daripada makanan Thailand. Kemudian makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukai. Nah, kalau ada kata-kata dan, ini berarti ini kita tulis satu paket teman-teman ya. Jepang dan Vietnam itu dia nanti ditulisnya satu paket. Jadi setiap ditulis di sini maka dia tulisnya dua-duanya, jangan salah satu ya. Karena di sini ada keterangan dan. Jepang dan Vietnam sama-sama disukai, namun makanan Prancis ya. Namun makanan Prancis lebih disukai daripada makanan Jepang dan Vietnam. Maka di sini berarti pasti karena Prancis lebih disukai, maka di sini kita tulis Prancis lebih disukai daripada makanan Jepang dan Vietnam. Kita langsung aja tulisnya JV ya, Jepang dan Vietnam. Berikutnya, makanan Korea lebih disukai daripada makanan Prancis. Korea sudah pasti ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, karena Korea lebih disukai daripada makanan Prancis. Kemudian makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Thailand. Nah, karena makanan Jepang lebih disukai daripada Thailand, ya, maka di sini kita tulis di sini Jepang lebih disukai daripada Thailand. Maka posisinya sudah pasti Jepang dan Vietnam itu ada di sini ya, di antara Prancis dan Thailand. Maka kita sudah bisa temukan urutannya ya. Di sini itu ada di antara Prancis dan Thailand itu ada makanan Jepang dan Vietnam. Maka urutannya kita tuliskan Korea, kemudian Prancis, kemudian Jepang dan Vietnam, kemudian di sini Thailand. Maka urutan makanan yang paling tidak disukai hingga yang paling disukai, maka kita balik ya. Jika ada soal seperti ini, tinggal kita balik saja ya, jika ada pertanyaan seperti ini ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah paling tidak disukai, maka jawabannya adalah Thailand, kemudian Jepang dan Vietnam, kemudian Prancis dan Korea. Terakhir Korea ini sudah pasti salah. Ini salah, ini salah. Terakhirnya Korea ya. Jepang awalnya adalah makanan Thailand ya. Maka jawabannya sudah pasti yang B teman-teman ya. Di sini ada makanan Thailand, makanan Jepang atau Vietnam, makanan Prancis dan makanan Korea. Seperti itu teman-teman ya. Cukup mudah untuk menjawab soal seperti ini. Sekali lagi kita butuhkan ketelitian dalam menjawabnya. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya agar teman-teman lebih memahami. Soal nomor 6, maksudnya nomor 5 ya teman-teman ya. Ini maksudnya soal nomor 5, saya salah tulis teman-teman ya.
Maaf, ini adalah soal nomor 5. Nah, dan ini adalah soal untuk teman-teman latihan ya. Karena tentunya bagaimanapun kita belajar kalau tanpa latihan tentunya kurang afdol teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan soal nomor 5 ini dengan cermat ya. Nanti silahkan tuliskan isinya di kolom komentar. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman terwujud cita-citanya. Kemudian teman-teman juga diberikan kemampuan untuk menjawab soal-soal tes CPNS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.